Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aini Nur Syafa'a dari kelas Akuntansi Perpanjangan A dengan NPM 2030-2167. Nah, teman-teman, di video sebelumnya kita sudah sedikit belajar mengenai teori metode LCNRP. Sekarang kita akan beralih ke contoh soal. Oke, langsung saja. Nah, di video sebelumnya saya sudah memberitahu teman-teman bahwa sebelum mengenal LCNRP lebih jauh, kita harus mengenal terlebih dahulu dengan NRV atau Net Realizable Value. Dan di sini saya mempunyai contoh mengenai NRV. Diasumsikan bahwa Maynard Corp memiliki persediaan yang belum selesai dengan biaya perolehan sebesar 1.000, estimasi biaya penyelesaian sebesar 50, dan estimasi biaya penjualan sebesar 200. Nah, berapakah nilai realisasi netonya? Jadi, teman-teman, nilai realisasi neto yaitu kan harga jual normal dikurangi dengan cost atau biaya-biaya yang diperlukan. Di sini nilai persediaan yang belum selesai sebesar 1.000, lalu dikurangi perkiraan biaya penyelesaian sebesar 50 dan biaya penjualan sebesar 200. Jadi yang 1.000 ini dikurangi 50, lalu dikurangi 200. Didapat hasilnya NRV-nya yaitu sebesar 750. Jadi Maynard Corp ini memiliki nilai realisasi neto sebesar 750. Oke, kita lanjut. Nah, penerapan metode LCNRP. Di video sebelumnya kita sempat menyinggung dengan item atas dasar item atau item individu. Nah, penerapan metode LCNRP menggunakan pendekatan item individu akan kita bahas contoh soalnya di sini. Mari kita asumsikan bahwa Wagner Food memisahkan produk makanan ke dalam dua kelompok utama, beku dan kaleng, seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Nah, Wagner Foods menghitung persediaan pada LCNRP seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Jadi di sini Wagner Food ini anggaplah perusahaan bahan makanan pokok, itu persediaannya ada bayam, wortel, kacang polong, kacang-kacangan, dan campuran sayur. Lalu di sini ada biaya perolehan. Nah, biaya perolehan ini apa sih? Jadi biaya perolehan ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh Wagner Food untuk membeli bahan makanan tersebut. Oke, di sini saya contohkan. Jadi Wagner Food ini membeli bayam seharga $80.000, lalu Wagner Food juga membeli wortel seharga $100.000, Wagner Food membeli kacang polong seharga $50 dan seterusnya. Lalu di sini ada di kolom ketiga yaitu ada nilai realisasi neto. Di sini Wagner Food ini sudah menghitung nominal atau jumlah dari nilai realisasi neto masing-masing item. Jadi teman-teman tidak usah menghitung lagi. Di sini sudah disediakan angkanya oleh Wagner Foods. NRV dari bayam yaitu sebesar $120.000, NRV dari wortel yaitu sebesar $110.000 dan seterusnya. Nah, karena perusahaan menghitung persediaan pada LCNRV, nah LCNRV itu sendiri kan lower cost, net realizable value. Jadi teman-teman itu harus membandingkan nih antara biaya perolehan maupun nilai realisasi neto. Jadi teman-teman harus membandingkan antara kedua ini, mana biaya yang lebih rendah. Nanti jika teman-teman sudah membandingkan dan dapat mana nilai yang lebih rendah, nanti baru teman-teman masukkan ke nilai persediaan akhir. Di sini saya contohkan yaitu bayam. Biaya perolehannya sebesar $80.000, lalu NRV-nya sebesar $120.000. Di antara dua ini, $80.000 dan $120.000 ini, manakah nilai yang paling rendah? Berarti kan yang biaya perolehan. Maka yang masuk ke nilai persediaan akhir dari bayam adalah sebesar biaya perolehan yaitu $80.000. Lalu yang kedua, wortel yaitu memiliki biaya perolehan sebesar $100.000, lalu NRV-nya itu sebesar $110.000. Nah, dari dua ini yang paling rendah itu kan $100.000, maka yang masuk ke dalam nilai persediaan akhir wortel yaitu sebesar biaya perolehan sebesar $100.000 dan seterusnya. Jadi teman-teman harus memilih nilai yang paling rendah nih di antara biaya perolehan dengan nilai realisasi neto. Jika sudah, lalu teman-teman masukkan ke dalam nilai persediaan akhir. Jika sudah didapat nilai persediaan akhir dari masing-masing item ini, teman-teman jumlahkan yaitu sebesar 384.000 nih. Jadi nilai persediaan akhir dari Wagner Food
yaitu sementara ini sebesar 384.000. Nah, ini sedikit ulasan kembali mengenai penjelasan yang tadi sempat saya singgung mengenai penerapan metode LCNFP. Karena perusahaan menerapkan metode LCNFP, maka nilai yang diambil untuk persediaan akhir adalah nilai terendah. Seperti yang tadi, bayam yaitu yang diambil biaya perolehan sebesar $80.000, wortel yang diambil biaya perolehan sebesar $100.000, dan seterusnya. Dan ternyata penerapan metode LCNFP ini tidak hanya berdasarkan satu pendekatan, tetapi ada pendekatan lain. Jika tadi di slide sebelumnya kita sudah membahas pendekatan item individu atau item berdasarkan item, di sini kita asumsikan bahwa Reker Food memisahkan produk makanan ke dalam dua kelompok utama, yaitu beku dan kaleng. Dan jadi pendekatan selanjutnya itu ada pendekatan kelompok utama. Gimana sih dan apa sih bedanya antara pendekatan item individu dan kelompok utama? Oke, jadi di sini sama. Di sini, namun di sini digolongkan ya, di sini Reker Food karena memisahkan ke dalam dua kelompok. Jadi di sini ada kelompok beku dan ada kelompok kalengan. Kelompok beku ini termasuk bayam, wortel, dan kacang polong. Lalu kalengan itu termasuk kacang polong dan sayuran campuran. Untuk biaya perolehannya sendiri sama seperti yang di slide sebelumnya tadi. Sama sebesar $80.000, $100.000, dan $50.000. Untuk makanan beku, biaya perolehan ini jika dijumlah mendapat nilai sebesar $230.000. Dan untuk kalengan, biaya perolehannya jika dijumlah yaitu nilainya sebesar $185.000. Nah, untuk LCNRV-nya di sini sama seperti yang tadi, yaitu bayam memiliki LCNRV sebesar $120.000, wortel sebesar $110.000, kacang polong sebesar $40.000. Dan jika sudah dijumlah, untuk jumlah dari LCNRV makanan beku sebesar $270.000. Dan jumlah dari LCNRV makanan kalengan sebesar $164.000. Untuk item individu sama, kita harus memilih nilai yang paling rendah antara kedua ini, yaitu biaya perolehan dengan LCNRV, kita harus memilih yang lebih rendah. Lalu kita masukkan ke persediaan item individu. Di sini yang dipilih $80.000, di sini yang dipilih yang dimasukkan ke dalam item individu yaitu sebesar $100.000. Ini yang dipilih untuk kacang polong yaitu LCNRV sebesar $40.000. Sama totalnya seperti yang tadi untuk item individu yaitu sebesar $384.000. Lalu untuk kelompok utama di sini memiliki sedikit perbedaan. Jadi kelompok utama ini memilih nilai yang paling rendah, namun berdasarkan jumlah. Nah, di sini jumlah makanan beku ini 230 berdasarkan biaya perolehan, dan untuk LCNRV jumlahnya itu sebesar 270.000. Tentu kita tetap masih sama memilih nilai yang paling rendah. Maka yang masuk ke dalam nilai persediaan berdasarkan kelompok utama yaitu sebesar biaya perolehan sebesar 230.000. Nah, untuk makanan kalengan yang masuk ke dalam biaya persediaan kelompok utama yaitu sebesar 164.000 senilai LCNRV. Jadi di sini jika dijumlah kelompok utama yaitu ternyata memiliki jumlah yang lebih besar daripada item individu sebesar $394.000. Di sini teman-teman harus sedikit teman-teman ketahui bahwa perusahaan harus tepat dalam memilih LCNRV berdasarkan item individu atau kelompok utama. Item individu biasanya dipilih ketika barang yang dimiliki perusahaan atau persediaan yang dimiliki perusahaan itu perbedaannya sangat jelas. Jadi antara item satu dengan item yang lainnya itu memiliki perbedaan yang sangat jelas dan sangat kontras. Maka perusahaan dalam hal ini disarankan untuk memilih LCNRV berdasarkan item individu. Namun jika perusahaan memiliki persediaan atau barang yang identik, sejenis, dan mirip-mirip, itu perusahaan juga disarankan untuk menggunakan kelompok utama. Namun di sini sangat disarankan
untuk perusahaan menggunakan item individu karena nilai terendahnya itu benar-benar jelas ditunjukkan dan lebih informatif. Namun jika perusahaan memiliki persediaan yang sangat kompleks, sangat sulit untuk ditentukan biayanya atau harganya, maka perusahaan dapat menggunakan kelompok utama. Lalu selanjutnya total persediaan sebenarnya ini berapa sih? Jadi Recruit ini mempunyai persediaan itu sebesar berapa? Jadi total persediaan yang dimiliki oleh Recruit adalah sebesar biaya perolehan. Sebesar total biaya perolehan, yaitu sebesar 415.000. Jadi saat ini Recruit ini, sementara ini, di laporan keuangan memiliki total persediaan sebesar 415.000. Lalu selanjutnya ada mencatat nilai realisasi neto bukan biaya perolehan. Nah, dalam hal ini kita akan melakukan penjurnalan. Ada dua metode untuk mencatat nilai realisasi neto bukan biaya perolehan. Di sini kita menggunakan data persediaan Ricardo Company untuk mengilustrasikan ke dalam jurnal berdasarkan metode pokok penjualan dan metode kerugian. Di video sebelumnya saya sudah sempat sedikit menjelaskan mengenai dua metode ini. Jadi yang pertama yaitu di sini kita mempunyai contoh persediaan. Di sini ada persediaan akhir biaya perolehan sebesar 82.000, lalu persediaan akhir pada nilai realisasi neto sebesar 70.000. Jadi dalam kasus Ricardo Company di sini yang sudah dicatat persediaan yang sudah dicatat atau yang sudah dicatat dalam laporan keuangan sebesar 82.000. Namun seharusnya atau nilai yang benarnya, persediaan yang benarnya ini sebesar 70.000. Nah, untuk dalam hal ini, perusahaan ini harus melakukan penjurnalan dengan metode beban pokok penjualan atau metode kerugian. Dan di sini ada contohnya. Untuk beban pokok penjualan di sebelah kiri, teman-teman bisa melihat untuk mengurangi persediaan dari biaya perolehan ke nilai realisasi neto, untuk beban pokok penjualan yaitu dia mendebitkan kerugian sebesar 12.000 ini, selisih dari 82.000 dikurang 70.000, sebesar 12.000 ini ke dalam akun yang sudah ada, yaitu akun beban pokok penjualan sebesar 12.000. Lalu sama antara dua metode ini sama, persediaan di kredit sebesar 12.000. Namun untuk metode kerugian, perusahaan harus mendebitkan akun khusus, yaitu akun kerugian sebesar 12.000 di debit, serta persediaan sebesar 12.000 di kredit. Jadi jelas sekali perbedaannya, yaitu ada di akun debit antara beban pokok penjualan dan metode kerugian. Nah, di sini ada ilustrasinya. Untuk metode beban pokok penjualan, di sini beban pokok penjualannya sebelum penyesuaian ke nilai realisasi neto itu hanya sebesar $108.000. Nah, sekarang kita beralih ke metode beban pokok penjualan. Pendapatan penjualannya sebesar $200.000, lalu beban pokok penjualan setelah penyesuaian ke NRV sebesar $120.000. Yang tadinya $108.000, karena kerugian ditambahkan ke akun beban pokok penjualan, maka beban pokok penjualannya menjadi $120.000. Lalu laba bruto atas penjualannya sebesar $80.000. Lalu yang kedua ada metode kerugian. Di sini pendapatan penjualannya sama, sebesar $200.000. Yang kedua, beban pokok penjualannya di sini sebesar yang sebelum penyesuaian NRV, yaitu sebesar $108.000. Lalu laba bruto atas penjualannya sebesar $92.000. Lalu di sini ada akun khusus, yaitu akun kerugian akibat penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi neto sebesar $12.000. Lalu totalnya untuk metode kerugian yaitu sebesar $80.000. Untuk totalnya sendiri antara beban pokok penjualan dan metode kerugian itu sama sebesar $80.000, namun prosesnya itu berbeda di antara kedua metode ini. Nah, selanjutnya ada penggunaan akun cadangan berkaitan dengan metode kerugian atau loss method. Di sini daripada mengkredit akun persediaan untuk penyesuaian nilai realisasi neto, perusahaan umumnya menggunakan akun cadangan atau biasa juga disebut juga dengan cadangan kerugian penurunan nilai persediaan. Nah, dengan menggunakan akun cadangan ini,
yaitu dengan metode kerugian. Ricardo Company itu membuat jurnal untuk mencatat penurunan persediaan menjadi nilai realisasi neto sebagai berikut. Jadi di sini rugi penurunan nilai persediaan di debit sebesar 12.000. Nah, untuk persediaannya sendiri ini tidak langsung dicatat, melainkan menggunakan akun cadangan, yaitu cadangan kerugian penurunan nilai di kredit sebesar 12.000. Nah, ini sama ilustrasinya seperti penjelasan di slide sebelumnya. Penggunaan akun cadangan menyebabkan perusahaan melaporkan biaya perolehan dan nilai realisasi neto persediaan. Nah, Ricardo Company melaporkan persediaan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut. Ini persediaan pada biaya perolehan yang sudah dicatat ya, tadi sebesar 82.000. Lalu ada penyisian untuk mengurangi persediaan ke nilai realisasi neto sebesar 12.000. Lalu persediaan akhirnya pada nilai realisasi neto yaitu sebesar 70.000 dolar. Nah, selanjutnya ada pemulihan kerugian persediaan. Kita lanjut ke contoh Ricardo yang tadi. Asumsikan bahwa pada kondisi berikutnya, kondisi pasar akan berubah sehingga terjadi kenaikan nilai realisasi neto menjadi 74.000 dolar. Dan ini mengalami kenaikan sebesar 4.000 dolar. Nah, Ricardo membuat jurnal dengan menggunakan metode kerugian sebagai berikut. Jadi pada saat tadi kita sudah menurunkan nilai persediaan dari 82.000 dolar menjadi 70.000 dolar, ternyata kondisi pasar berubah nih. Jadi yang sudah diturunkan tadi sebesar 70.000 dolar naik menjadi 74.000 dolar. Artinya mengalami kenaikan sebesar 4.000 dolar. Nah, dalam hari ini Ricardo ini harus mencatat jurnal menggunakan metode kerugian untuk memulihkan kerugian persediaan. Jika di slide sebelumnya, di sini teman-teman lihat, di slide ini, di slide penggunaan akun cadangan, di akun debit, yaitu rugi penurunan nilai persediaan pada saat penggunaan akun cadangan di sini. Untuk mencatat jurnal penurunan persediaan di sini, rugi penurunan nilai persediaan berada di sisi debit. Namun saat memulihkan persediaan, di sini pemulihan rugi penurunan nilai sebesar 4.000 menjadi dikredit. Karena dipulihkan kembali, maka akun yang tadi dibalik, jadi rugi penurunannya berada di kredit. Lalu untuk debitnya akun apa? Nah, untuk debitnya di sini, yaitu menggunakan akun cadangan kerugian penurunan nilai sebesar 4.000 dolar. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga video dari saya ini membantu teman-teman dalam memahami metode LCNRP. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.